Kinerja TNI, Polri, dan ASN kembali menjadi sorotan pada pemilu 2024. Ketua Umum PD Perjuangan meminta mereka menjaga netralitas. Netralitas aparatur sipil negara dan TNI, Polri kembali menjadi sorotan. Hal itu kembali disoroti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di acara HUT ke-51 PDI Perjuangan Rabu siang. Megawati Soekarnoputri mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan utamakan keamanan rakyat, bukan golongan. Megawati juga mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan kewenangan untuk mengintimidasi rakyat. Mereka berani menyampaikan sikapnya, insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Meski demikian, Panglima TNI dan Kapolri telah menjamin netralitas bawahannya pada pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, polisi tetap tegas, netral, dan hanya akan menjalankan tugasnya, yakni fokus melakukan pengamanan dalam rangkaian tahapan pemilu yang disebut Operasi Mantap Brata. Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya Operasi Mantap Brata. Hal senada disampaikan oleh Panglima TNI yang menjamin sanksi bagi anggotanya yang melanggar prinsip netralitas. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai. Meski demikian, banyak fakta di lapangan yang berkata sebaliknya. Publik menanti tindak lanjut dari temuan pelanggaran yang terjadi dan menanti sanksi bagi oknum yang melanggar netralitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait netralitas aparat dalam pemilu 2024, sudah bergabung bersama kami Koordinator Peneliti Imparsial Husein Ahmad. Selamat sore, Mas Husein. Selamat sore. Mas Husein, terkait dengan netralitas aparat, saya ingin memulainya dari temuan terbaru di Sukoharjo. Ada foto Dandim di sana bersandingan dengan Capres. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Saya kira ini bukan satu pola yang baru ya. Sebelum-sebelumnya juga ditemukan, misalnya ada Babinsa di Cilincing yang kemudian mendata rumah-rumah yang dihampiri oleh paslon 02 gitu ya. Kemudian dia data. Nah, kemudian juga misalnya kalau kita lihat catatan dari pemilu sebelum-sebelumnya juga memang TNI ya, khususnya TNI tidak bersih dari ketidaknetralan gitu. 2014 juga ada pendataan Babinsa juga, Babinsa yang mendata pemilih juga. Kemudian keterlibatan dalam pilkada di Riau dan lain sebagainya itu memang tidak mengejutkan karena memang komitmen soal netralitas ini tidak pernah dianggap sebagai satu hal yang serius gitu oleh aparat keamanan kita. Oke, kalau data dari Imparsial sendiri hingga saat ini banyak juga laporan masuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Kami sedang melakukan pemantauan ya, real di lapangan juga. Dalam waktu dekat kami akan launching, saya belum bisa sebutkan angkanya, tapi yang jelas ada puluhan pelanggaran sejak dimulainya proses pemilu 2024 ini. Oke, ada puluhan yang tersebar wilayahnya ya di seluruh Indonesia. Betul. Begitu, Mas? Di seluruh Indonesia. Oke, kalau kita bicara soal netralitas, sebenarnya pucuk pimpinan Polri dan TNI, tadi kita saksikan bersama pernyataan Kapolri, kemudian Panglima TNI sudah menjamin sebenarnya dan juga sudah menandatangani deklarasi netralitas bagi aparat kepolisian dan TNI. Mengapa hal itu tidak sampai ke bawah dan di lapangan masih saja ditemukan seperti ini? Masalahnya di mana, Mas? Saya kira masalahnya memang publik sejak
adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang kemudian memberikan karpet merah kepada anak presiden, itu kemudian punya satu persepsi yang negatif kepada penyelenggara pemerintahan, termasuk kepada kepolisian dan kepada TNI gitu ya. Bukanlah satu hal yang yang kebetulan kalau misalnya pucuk pimpinan polisi adalah orang Solo, geng Solo, kemudian pucuk pimpinan TNI merupakan juga geng Solo. Pak Agus Subianto sebelumnya pernah jadi Dandim ketika Jokowi di Solo tahun 2009, kemudian Pak Listio pernah jadi Kapolres di Solo. Kelompok Solo inilah kemudian sekarang mengisi pucuk-pucuk pimpinan angkatan senjata kita dan kepolisian kita. Jangan salahkan kemudian ketika publik punya persepsi negatif. Oh ini ada hubungannya dengan pemilu karena misalnya Pak Agus Subianto itu menggantikan Panglima TNI sebelumnya menjelang proses pemilu. Nah, mulai dari situ ada proses-proses, ada rentetan peristiwa. Misalnya kita dengar bahwa Presiden BEM UI mendapatkan intimidasi dari aparat keamanan gitu ya, dia katakan begitu, setelah melakukan kritisi terhadap putusan MK misalnya. Kemudian Pak Agus Subianto juga misalnya mau saya katakan cawe-cawe dalam pemilu misalnya dengan membuat posko netralitas, padahal dalam konteks pemilu pelanggaran-pelanggaran pemilu itu misalnya harusnya masuknya ke Bawaslu dan kepolisian gitu ya. Nah, kemudian TNI buat posko netralitas sendiri itu untuk apa gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita bisa lihat tadi ada foto-foto Dandim, yang kemudian tadi ada pendataan oleh Babinsa dan lain sebagainya. Dan kalau kita misalkan kita lihat sendiri misalnya begini, Panglima TNI juga kemarin kan dihadapkan dalam kasus yang sangat serius, misalnya ajudan Pak Prabowo yang TNI aktif itu jelas-jelas menggunakan atribut kampanye, tapi tidak ada satu hukuman yang jelas buat yang bersangkutan gitu. Padahal itu jelas kalau dalam konteks prajurit dia bersalah, dia nggak boleh. Kita nggak pernah lihat ada ajudannya Pak Jokowi misalnya pada dalam pemilu 2019 pakai atribut gitu ya, nggak ada kayak gitu. Nah itu oleh karena itu kita tidak menjadi ragu-ragu terhadap komitmen yang diberikan oleh Panglima TNI dan Kapolri. Oke, tapi kalau kita lihat dalam konteks Dandim di Sukoharjo lah katakanlah, bisa jadi baliho yang dipasang itu kan fotonya ditempelkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, misalnya ada semacam upaya-upaya negatif campaign atau mungkin bisa dikatakan black campaign dalam hal ini. Indikasi-indikasi kan bisa saja terjadi. Pendapat Anda, Mas? Iya betul, oleh karena itulah yang mesti dilakukan adalah oleh Panglima TNI adalah segera untuk melakukan investigasi. Itu satu hal. Kalau memang dia terbukti bersalah, hukum, gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada ajudan Pak Prabowo, Mayor Teddy itu kan menjadi presiden. Oh, kalau dia boleh, kenapa saya nggak boleh? Gitu kira-kira. Nah, karena dia tidak dihukum, berarti saya tidak dihukum juga. Nah, itu juga barangkali ke sana juga arahnya. Nah, oleh karena itu saya harap memang harus ada investigasi yang menyeluruh gitu ya ke bawah agar ini tidak jadi presiden di tempat-tempat yang lain gitu. Bawaslu juga nggak boleh diam-diam saja. Ini juga menjadi satu catatan yang serius gitu. Karena juga di sebelum-sebelum misalnya tahun 2004 ya, itu ada pengerahan, catatan kami ada pengerahan beberapa truk misalnya ke Ponpes Al-Zaitun misalnya untuk diarahkan untuk mencoblos calon tertentu gitu. Itu ada, itu real dan datanya ada. Dalam Pilkada Riau pengarahan TNI kepada calon-calon tertentu itu ada. Jadi jangan sangka, jangan kira bahwa memang pemilu kita bersih daripada penyimpangan-penyimpangan peran ini. Nah, ini jadi catatan serius dan memang harus diinvestigasi. Oke, Mas Hussein terakhir, kita kan tahu ada sentra Gakumdu yang dibentuk bersama penyelenggara pemilu. Ini juga terdiri dari Bawaslu, kemudian juga ada juga TNI Polri. Bagaimana kemudian agar sentra Gakumdu ini bisa bekerja secara maksimal, termasuk tadi Anda katakan menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Ya, saya kira itu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang TNI bersalah ya katakan bersalah. Tidak boleh ada
pengistimewaan terhadap golongan-golongan tertentu. Misalnya kalau Polri dia diistimewakan, oh iya dimaafkan, dia sudah dihukum oleh atasan dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kalau ada pelanggaran, tegas katakan pelanggaran. Kalau memang hukumnya misalnya seorang prajurit, seorang anggota polisi, kemudian dia memakai baju atau membawa atribut atau misalkan punya hand sign begitu ya, difoto kemudian itu memang terbukti benar, ya dihukum secara peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Jangan dikatakan tidak ada pelanggaran padahal publik jelas-jelas melihat bahwa ada pelanggaran. Publik di itu kan mata satu apa namanya seluruh mata masyarakat Indonesia melihat jelas-jelas memang itu ada pelanggaran tapi yang terjadi justru dibiarkan. Nah, Oke. itu yang saya kira memang tidak boleh ada ditutup-tutupi gitu Mas. Oke, tidak boleh ada pembiaran dan kita lihat saja nanti kinerjanya seperti apa karena masyarakat seperti Anda katakan melihat dan menanti begitu ya kerja nyata dari Sentra Gakumdu ini. Terima kasih Mas Hussein sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.